Hai semuanya, coba kita renungkan sejenak, apa sih sebenarnya kebesaran itu? Apakah dia cuman soal pencapaian-pencapaian yang bombastis, harta melimpah ruah, atau nama yang dieluk-elukan banyak orang? Atau jangan-jangan kebesaran itu lebih dalam dari sekadar apa yang kasat mata? Kalau kita mau jujur, banyak banget orang yang terlihat sukses di permukaan, punya segalanya. Tapi di balik itu semua hidupnya berantakan, jiwanya kosong, dan hatinya nggak tenang. Nah, disinilah letak pentingnya penguasaan diri. Kita nggak bisa ngomongin kebesaran sejati tanpa menyinggung soal kemampuan kita buat ngatur diri sendiri, mengendalikan keinginan-keinginan, dan jadi nahkoda atas kapal hidup kita. Tanpa penguasaan diri, kebesaran itu cuman jadi fata morgana, ilusi yang gampang banget buyar. Bayangin deh, ada seorang atlet yang punya bakat luar biasa. Dari kecil dia udah nunjukin potensi yang bikin semua pelatih geleng-geleng kepala. Tapi dia malas latihan, suka makan makanan sembarangan, begadang terus, dan gampang banget tergoda sama hal-hal yang nggak penting. Kira-kira apa yang bakal terjadi sama atlet itu? Pasti karirnya mandek, bakatnya sia-sia, dan dia nggak bakal pernah mencapai potensi maksimalnya. Dia punya modal, tapi dia nggak punya disiplin dan komitmen buat ngembangin modal itu. Inilah contoh paling nyata betapa penguasaan diri itu krusial. Penguasaan diri itu bukan cuman soal nahan diri dari hal-hal negatif, tapi juga tentang memaksa diri melakukan hal-hal positif, bahkan ketika kita lagi malas atau enggak punya mood. Ini tentang punya kontrol penuh atas apa yang kita pikirkan, rasakan, dan lakukan. Nah, bicara soal pikiran, penguasaan diri itu erat banget kaitannya sama pikiran kita. Seringkali, musuh terbesar kita itu bukan orang lain, bukan keadaan, tapi justru pikiran kita sendiri. Pikiran-pikiran negatif, keraguan, rasa takut, atau godaan buat menunda-nunda pekerjaan itu semuanya bisa jadi penghalang terbesar buat kita mencapai apapun. Kalau kita nggak bisa ngatur pikiran kita bakal gampang banget terseret arus emosi, gampang panik, gampang nyerah, dan ujung-ujungnya nggak bakal bisa melangkah maju. Makanya, butuh latihan keras buat bisa mengendalikan pikiran. Sama kayak otot, pikiran kita juga perlu dilatih biar kuat, biar nggak gampang goyah. Kita harus belajar buat ngidentifikasi pikiran-pikiran negatif, terus menggantinya sama pikiran-pikiran positif, pikiran-pikiran yang membangun, dan pikiran-pikiran yang bikin kita semangat. Enggak, cuma pikiran. Emosi juga jadi medan perang yang enggak kalah berat. Kita semua pasti pernah ngalamin momen di mana emosi kita meledak-ledak. Entah itu marah, sedih, frustrasi, atau kecewa. Dan di saat emosi lagi menguasai, seringkali kita ngelakuin hal-hal yang kita sesali kemudian. Ngomong kasar, ngambil keputusan yang gegabah, atau bahkan merusak hubungan sama orang lain. Ini semua terjadi karena kita gagal menguasai diri. Kita membiarkan emosi yang mengendalikan kita, bukan sebaliknya. Padahal, orang-orang yang mencapai kebesaran itu justru orang-orang yang punya kemampuan buat mengelola emosi mereka dengan baik. Mereka tahu kapan harus menenangkan diri, kapan harus mengambil jarak, dan kapan harus menyalurkan emosi mereka ke arah yang konstruktif. Mereka nggak membiarkan emosi negatif mendikte tindakan mereka. Lalu, bagaimana dengan kebiasaan-kebiasaan kita? Coba jujur, berapa banyak kebiasaan buruk yang kita punya? Mungkin suka menunda pekerjaan, terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial, makan makanan enggak sehat, atau tidur terlalu larut. Kebiasaan-kebiasaan buruk ini, meskipun terlihat sepele, lama-lama bakal jadi penghalang besar buat kita mencapai tujuan. Ibaratnya, mereka itu jangkar yang nahan kapal kita biar nggak bisa berlayar jauh.
Penguasaan diri itu berarti kita punya kemampuan buat mengidentifikasi kebiasaan-kebiasaan buruk itu, terus secara perlahan tapi pasti kita ganti sama kebiasaan-kebiasaan baik yang mendukung tujuan kita. Ini butuh konsistensi, butuh kesabaran, dan butuh kemauan keras. Nggak bisa instan, tapi hasilnya bakal sepadan. Banyak orang yang salah paham, mereka kira penguasaan diri itu sama kayak menyiksa diri atau mengekang kebebasan. Padahal justru kebalikannya. Penguasaan diri itu justru membebaskan kita. Bayangin kalau kita bisa ngatur keuangan kita dengan baik, kita jadi bebas dari utang dan tekanan finansial. Kalau kita bisa ngatur pola makan kita jadi bebas dari penyakit dan punya energi yang melimpah. Kalau kita bisa ngatur waktu kita jadi punya lebih banyak waktu buat ngelakuin hal-hal yang penting dan berkualitas. Penguasaan diri itu memberi kita kemandirian dan kontrol atas hidup kita sendiri. Kita nggak lagi jadi korban keadaan, tapi jadi pembuat keputusan yang punya kendali penuh. Coba lihat orang-orang sukses di bidang apapun. Seorang ilmuwan yang berhasil membuat penemuan penting pasti menghabiskan berjam-jam di laboratorium, melakukan percobaan yang berulang-ulang, dan menghadapi kegagalan demi kegagalan. Seorang pebisnis yang membangun kerajaan bisnisnya pasti melalui berbagai rintangan, bekerja keras tanpa kenal lelah, dan berani mengambil risiko. Seorang seniman yang karyanya diakui dunia pasti menghabiskan waktu bertahun-tahun buat mengasah kemampuannya, berlatih tanpa henti, dan enggak gampang menyerah. Apa yang mereka punya? Mereka punya ketahanan dan determinasi yang luar biasa. Dan ketahanan serta determinasi itu enggak akan ada tanpa penguasaan diri. Mereka mampu menunda kepuasan instan demi tujuan jangka panjang. Mereka mampu melewati rasa sakit, kebosanan, dan godaan buat menyerah. Di dunia yang serba cepat dan penuh distraksi kayak sekarang, penguasaan diri jadi makin penting. Kita dibanjiri informasi, godaan, dan pilihan-pilihan yang bisa dengan mudah mengalihkan fokus kita. Notifikasi di ponsel, media sosial, tontonan yang enggak ada habisnya, semua itu bisa bikin kita gampang kehilangan arah. Kalau kita nggak punya filter di dalam diri kita, kalau kita nggak punya kemampuan buat memilih apa yang penting dan apa yang enggak, kita bakal gampang banget tersesat dan waktu kita bakal habis sia-sia. Penguasaan diri itu memungkinkan kita buat bilang tidak pada hal-hal yang enggak mendukung tujuan kita dan bilang ya pada hal-hal yang memang benar-benar penting. Jadi, gimana caranya kita bisa melatih penguasaan diri? Nggak ada jalan pintas, ini adalah sebuah perjalanan seumur hidup. Dimulai dari hal-hal kecil. Coba deh, mulai dengan hal yang paling sederhana. Misalnya, bangun tidur lebih pagi dari biasanya, terus konsisten setiap hari. Atau, kurangi waktu screen time di ponsel setiap hari. Atau, biasakan diri buat nyelesain satu tugas penting sebelum ngelakuin hal lain yang enggak penting. Kita juga bisa mulai menetapkan tujuan yang jelas dan membuat rencana buat mencapainya. Kalau kita tahu apa yang mau kita capai dan kita punya peta jalannya, kita bakal lebih gampang buat tetap fokus dan disiplin. Penting juga buat memahami pemicu yang bikin kita kehilangan kendali. Misalnya, kalau kita tahu kita gampang marah kalau lagi lapar, ya usahakan jangan biarin diri kita kelaparan. Kalau kita tahu kita gampang tergoda buat scroll media sosial kalau lagi gabut, ya cari kegiatan lain yang lebih produktif. Mengenali diri sendiri dan pola-pola perilaku kita itu penting banget buat bisa menerapkan penguasaan diri secara efektif. Dan jangan takut sama kegagalan. Setiap orang pasti pernah gagal. Yang penting bukan seberapa sering kita jatuh, tapi seberapa cepat kita bangkit lagi. Penguasaan diri itu juga tentang kemampuan buat memaafkan diri sendiri ketika kita terpeleset, terus belajar dari kesalahan, dan lanjut berusaha lagi.
Intinya, kebesaran sejati itu bukan cuman soal apa yang kita miliki, tapi lebih kepada siapa diri kita. Dan siapa diri kita itu sangat ditentukan oleh kemampuan kita buat menguasai diri sendiri. Orang yang punya penguasaan diri itu orang yang kuat, orang yang berintegritas, orang yang bisa dipercaya, dan orang yang punya potensi tak terbatas. Mereka adalah orang-orang yang bisa melewati badai, bangkit dari keterpurukan, dan pada akhirnya mencapai hal-hal yang luar biasa. Jadi, kalau kita memang bercita-cita buat mencapai kebesaran, yuk mulai dari diri sendiri. Mulai dari melatih penguasaan diri, langkah demi langkah, hari demi hari. Karena memang benar adanya, tidak ada kebesaran tanpa penguasaan diri. Ini adalah fondasi dari segala pencapaian, dari segala impian yang ingin kita wujudkan. Dan percayalah, perjalanan ini sangat sepadan dengan hasilnya.